tahun kemudian setelah film yang pertama. Jadi yang saya bisa katakan adalah ini perkembangan tokoh mereka. Kalau dulu kita mengenal Sherina sebagai seorang anak yang spunky, agak sedikit hyper dan Sadam adalah seorang anak mami yang sangat dijaga gitu. Ini adalah bagaimana mereka mengalami perkembangan kehidupan mereka setelah sekian belas tahun. Sejujurnya sebenarnya hanya 1 tahun setelah film itu dibikin, kami selalu mendapat kayak dorongan dari banyak pihak harus bikin lagi Petualangan Sherina 2. Tapi Sherina berkembang luar biasa waktu itu, maksudnya karir musiknya jalan kemana-mana. Dan ya saya juga sama Mira sebenarnya punya mimpi tetap, tapi mencari momentum yang tepatnya itu belum pernah. Tapi ya beberapa tahun yang lalu ini ya saya tadi bilang waktu kita melihat bagaimana tokoh seperti Rangga dan Cinta misalnya bisa berkembang, dan mereka sebenarnya menjadi 2 orang yang menurut saya sangat menarik ya, Sherina dan Gaby. Bagaimana mereka berjalan dalam dunianya masing-masing di musik maupun di acting dan film buat Sadam. Jadi ini Mas Riri, kan Petualangan Sherina zaman dulu kan ibaratnya jadi role model untuk kebangkitan film Indonesia. Ada beban berat gak sih untuk Sherina yang kedua ini nih, ibaratnya gimana kan semakin zaman makin maju harus ada kemajuan apa dari teknik lagu atau Sherina filmnya? dulu yang jawab boleh. Hah? Gimana? Ada beban berat gak? Kan dulu kan jadi role model kebangkitan film Indonesia. Sherina, abis Sherina kan ada ADC. Itu gimana untuk sekarang ini, ada berat gak sih untuk beban beratnya kamu dan seluruh tim buat Sherina kedua? Aku rasa sih karena aku juga tumbuh bersama gitu ya. Jadi rasa keinginan aku untuk menceritakan cerita ini juga setinggi mereka yang berperan, yang juga menantikan film ini. Jadi aku lebih kayak pengen bercerita aja sih. Pastinya ada juga kayak rasa deg-degannya, karena mungkin approach-nya beda ya dengan yang dulu. Kalau masih kecil kan aku nggak kepikiran gitu loh, role model atau apa kan nggak kepikiran, main aja gitu. Kalau sekarang sudah lebih tua, jadi approach-nya Lebih dewasa. Lebih dewasa. lebih dewasa. Jadi approach-nya itu lebih sadar semuanya. Awareness itu lebih ada ya, bahwa ini film ini menunjukkan dan lain-lain. Tapi lagi-lagi kita di sini untuk berkreasi dan bermain. Jadi ujung-ujungnya kan kayak main-main kan, kita coba kayak main gitu. Kita tiap hari ada nari, ada nyanyi, ada latihan-latihan lainnya, kita play menjadi peran yang berbeda dari kita, itu kayak main aja sih. Tapi ya karena aku percaya banget dengan semua teman-teman aku di sini ya, juga Om Deddy dan Mira, aku yakin bahwa pastinya akan exciting. Kalau lu Derby gimana? Sama semua sih sebenarnya jawabannya, karena memang benar ini kita lebih mikirin main ya gitu. Maksudnya kayaknya Ada cara balik main lagi gitu. gimana cara balik main lagi. I think yang paling penting buat kita adalah ngasih yang terbaik aja, karena kita tahu ini juga akan ini dinantikan dan banyak orang yang kita pengen banget bisa deliver rasa nostalgia. Ya. Ini tentu saja film yang penting, bukan hanya film yang dulu, tapi bahwa kami memutuskan untuk membuat sebuah cerita hari ini bersama dengan apa ya, posisi mental dan pikiran yang sama, bahwa kita membuat sebuah karya yang bagus gitu. Dan Petualangan Sherina itu penting, saya setuju. Tapi tentu saja dia juga adalah sebuah film yang harus bisa dilihat berkembang sesuai dengan waktu dan dengan pemikiran kita sekarang tentang film. Jadi saya senang banget ada 7 lagu baru yang semuanya bikin saya selalu tersentuh ya. Dan saya bekerja dengan mereka itu bukan hanya musiknya, bukan hanya tarinya, tapi misalnya kayak bagaimana sih sekarang kalian melihat masa lalu kalian gitu. Dan kita kadang-kadang melatih dialog itu sambil duduk gitu, sambil bergerak sedikit. Itu di dalam dunia membuat film saya itu menyenangkan sekali. Jadi mudah-mudahan didoain, didukung semua teman-teman, dia akan menjadi karya yang sama ikoniknya dengan yang dulu. Riri, lagu 7 lagunya diciptain sama Sherina sendiri atau seperti apa? Ya. 7 lagunya harus ngomong ya. 7 lagunya ditulis oleh saya, untuk liriknya bersama dengan Tante Mira dan Irania.
Dibantu sama siapa sering untuk lagu-lagunya atau sendiri? Ada yang dibantu bantu? dengan skripnya. Jadi dengan dari skripnya itu aku menekor lagu banget dan udah kebayang gitu loh kalau misalkan untuk scene tertentu ini pas banget kalau ada musiknya, dan ketika musik itu dimainkan kira-kira vibe-nya kayak gimana, terus chords-nya kayak gimana, dan melodinya kayak gimana, progression perasaannya kayak gimana, itu aku sangat terbantu oleh cerita yang ada. Berapa lama prosesnya? Kalau berapa lama kita musik 2020, jadi memang kita karena ada pandemi juga, kita akhirnya juga mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk mencari-cari lagi yang terbaik. Setiap ada perkembangan di dalam dari sisi skrip pasti akan ada adjustment dari musiknya juga. Jadi ya ada lagu yang cepat bikinnya, ada lagu yang pertama kali udah dibikin kayak ya ini sih lagunya, ada juga yang kayak butuh waktu untuk mendapatkan semacam hidayah. Terus apa namanya, kesulitannya apa? Kesulitannya adalah apa ya, kayak pressure diri sendiri aja sih, karena aku merasa sangat attached dengan yang pertama. Lagu-lagunya dibikin oleh guru aku, almarhum Om Elva, dan aku punya banyak memori ketika membawakan lagu itu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa menyentuh orang-orang sih, bagaimana untuk sebuah pressure. Tapi menyenangkan sih, karena aku selalu suka membuat lagu yang bercerita. Sherina, memang disiapkan 7 lagu ini, memang dapatnya 7 lagu atau memang disiapkan lebih dari itu? Saat ini yang selesai 7 lagu. Apakah nanti ada atau tidak, nantikan nanti. Pokoknya akan gemes. Tapi Pokoknya sebenarnya gemes. skenario-nya kan sudah menentukan di bagian mana saja akan ada nomor musik dan tari dan interaksi dengan musik. Jadi sebenarnya panggilan terhadap lagu itu datang dari skenario. Dan ya ini adalah proses yang buat kami itu kayak arena bermain yang menyenangkan sih, karena penuh kegembiraan. Kenapa milihnya hutan Kalimantan? Om? Ya, Kan banyak yang lain hutan sebenarnya tentu saja kami, seperti tadi Mira katakan, saya sebenarnya sudah berkunjung cukup sering ke Kalimantan, pernah membuat 2-3 film dokumenter di sana, dan sebenarnya tempat ini sangat penting dan menarik ya. Maksudnya kita tahu bahwa salah satu hutan tropis terbesar di dunia itu ada di Kalimantan, dan dia akan menjadi tempat yang penting. Jadi kita pun bersama-sama lebih mengenal Kalimantan. Mudah-mudahan nanti kita akan melihat lebih banyak lagi tentang Kalimantan setelah Nama hutannya apa, Om? Nama hutannya Om. atau di Nama daerah hutannya mana? di Kalimantan Tengah. Jadi Palangkaraya terus sedikit ke atas ke arah timur lagi sedikit. Berarti pas Sebenarnya belum syuting sih, tapi baru riset kan. Syuting baru akan mulai minggu depan. Saya ada di daerah Kabupaten Katingan. Di sana ada taman nasional yang luar biasa besar. Enggak sih, sebenarnya ini adalah film cerita. Jadi kami pastinya semuanya, kalau lihat film petualangan Sherina yang pertama pun sebenarnya kan ada banyak pesan tentang lingkungan, tentang persahabatan. Sebenarnya ada di situ. Itu adalah pesan utama, tema utama dari film. Untuk Sherina dan Jadi dulu kan seumuran akuin masih energik lah ya, dibilang setiap scene-nya itu pasti ada dance. Nah sekarang nih menjelang dewasa ini ya, bukan tua, menjelang dewasa ini akhirnya Nggak apa-apa, bilang aja tuh. akhirnya harus beradegan lagi dengan dance yang hampir di tiap scene. Nah kali ini gimana dari kalian? Sebenarnya sih kebetulan karena apalagi Sherina ya, dia aktif banget, dia juga rajin olahraga. Saya kebetulan juga memang sekolah olahraga. Jadi pada saat kita persiapan, kita menambah porsi olahraga kita. Kita latihan bareng, kita ada conditioning, kita ada latihan-latihan yang lain. Jadi memang oke kok ya, kita masih kuat, kita ini masih muda sebenarnya. Cuma memang Pegel-pegel setelah olahraganya itu agak lebih lama mungkin dibanding anak-anak akuin yang bisa main olahraga. Tapi setelah 20 tahun Semangatnya sama. jadi nostalgic sendiri nggak sih buat kalian berdua? Wah kita dulu nih sampai loncat-loncat loh begini gitu. sekarang juga masih lompat-lompat saya mas. Tapi
It's okay. It's okay. Ya nostalgic pasti ya, maksudnya kita juga setiap kali masa kita mulai prep sama Om Riri juga sama Tante Mira sama Pasha, kita pas mulai juga latihan tuh banyak banget yang kita wah dulu tuh kita gini, wah dulu kita gini, jadi emang kita juga gemes sendiri ya. Iya. Karena untuk karakter mereka berdua nih, ini kan selain perubahan usia gitu ya, yang mungkin lebih dewasa, benang merahnya ada nggak dari usia yang dulu? Ya, seperti saya katakan tadi, kita udah mengenal Sherina dan Sadam, dan pada saat yang sama saya selalu, kan kita memanggil Sherina di film itu, tapi dia adalah dua Sherina yang berbeda. Jadi saya fokus pada Sherina yang ada di dalam film, Sherina M. Darmawan, yang dulu sering diledek sama Sadam, itu yang akan berkembang di dalam film. Nanti ada ledekan-ledekan juga nggak sih? Ya, Gemes dah. gemes. Pokoknya gemes deh, pokoknya gemes deh. Serina, Itu tidak akan terlepaskan, tapi saya ini film yang baru. Bayangkan kalau dua orang bertemu, itu pasti banyak hal bertemu. Kan katanya syutingnya di Kalimantan. Rasanya gimana? Wah, excited banget. Kalimantan. Excited banget ya, gue sih bener-bener excited banget. Apalagi sama Om Riri kita udah bahas banyak kan ya, kayak gue udah gak sabar. Jadi buat kamu sendiri total berapa lagu sih yang kamu bikin? ini apa sih? 7 lagu yang saat ini selesai. Oh masih ada Pokoknya untuk bikin lebih Berapa ban jawab? Tantangannya Serina untuk pembuatan lagu itu sangat emosional nggak Sadam sih? ya? Kenapa? Sangat emosional nggak sih ketika membuat lagu-lagu Kita itu? buat lagu. Karena kan mengingat guru itu mungkin. Pastinya ada proses-proses meresapi dan Jadi perasaan-perasaan progression emosional karakter itu adalah emosinya, terus sifat dan dan lain-lainnya harus gimana ada. dia membuat sampai dewasa, layer-layer itu yang menurut aku seru banget. Memberikan emosi, berarti Ngebangunnya itu bukan bareng lagu yang Om Riri, tepat. dan tantangannya adalah Jadi memang ya itu yang gimana aku aku kejar ngebayangin dalam setiap di kali tiap kita 18 tahun itu apalagi Sadam tuh untuk project seperti apa, petualangan Sherina jadi gitu ya, dimana bagaimana banyak aku orang menjadi yang player, mempunyai gimana aku Om Riri cerita ketika mereka masing-masing ketika perubahan mereka dan lagu dari kecil. Jadi udah karakter harus itu pasti seperti apa, bisa di situ sih tantangan memberikan dan menurut sesuatu aku dari aku juga ketika aku bikin lagu beruntung itu. banget dan seru